عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولإخواننا ولأهل بيتنا أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات ببركة هذا المجلس ببركة من حضر هذا المجلس وببركة سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita membacakan kalam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 286. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hadis ke-38 berjudul membayar hutang dengan baik. Nah, jadi bila kita ada hutang lawan orang, maka di antara akhlak mulia yaitu kita membayar hutangnya dengan baik. Kayak apa caranya? Nanti disebutkan dalam hadis tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataqadahu fa'agladha lahu fahamma bihi ashabuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqalan thumma qala a'tuhu sinnan mithla sinnihi qalu ya Rasulullah la najidu illa amthala min sinnihi qala a'tuhu fa inna khairakum ahsanukum qada'an muttafaqun alaih. Maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat mengatakan ini hadis sahih. Artinya riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, beliau mengesahkan bahwa ada seseorang lelaki
datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan namanya. Karena mau menagih hutang dari baginda. Nah, jadi Nabi ini bisa juga tahu hutang. Hutang Sidin ini banyak tuh karena membantu kaum muslimin, karena membantu fakir miskin, bukan nanggasan Sidin pribadi tah. Nah, dan ia pun mengkasarkan perkataannya ini, menagih itu kayak kasar. Jadi misalnya kita menagih hutang, boleh aja bang menagih hutang sampai temponya, cuman jangan kasar. Tekanannya misalnya nang ditagih ini jago pulang orangnya, ya Allah timbul pokalahi. Nah, hampir saja sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu yang jahat terhadap orang tadi. Jadi sahabat Nabi inilah melihat Nabi dikasari lalu ya, menghantam ya. Apalagi kayak Sayyidina Umar kan. Melihat Nabi dikasari nih. Lalu panas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Sidin nang hendak menghantam tadi, biarkanlah dia berbuat demikian itu, biarkan aja itu ya Nabi. Karena orang yang memiliki hak itu ada kebenaran untuk dia berkata sesuatu. Tidak ada haknya menagih hutang, biarkan aja beban dia itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, inyalah kalau Nabi tah kalau masalah pribadi Sidin dikasari Sidin kan bapak memaafkan aja. Tapi kalau kita Allah kepada Nabi Muhammad, kita mendengar orang menghina Nabi, jangan tenang-tenang saja kita, karena Nabi kita bang. Tapi kalau orang menghina kita, ada apa kita? Kada jadi masalah. Tapi kalau orang menghina Nabi kita, nah kita harus sarik. Jadi bujur aja nang sahabat tadi. Sahabat tadi bujur aja nang kada terima Nabi dikasari, lalu bilang anak mantap bujur aja tak. Nah, cuman karena Nabi ini sifat pemaaf untuk pribadi Sidin, kada apa-apa jadi biarkan aja. Jangan dianuinya. Nah, itu. Nabi ini kayak itu kalau untuk pribadi Sidin, tapi kalau untuk agama kan itu kada ada kata maaf. Kalau agama dihina Nabi sarik. Nah, kalau kita kadang-kadang terpaling lah, sudah agama dihina tenang-tenang saja. Tapi kalau diri pribadi dihina tersinggung benar, kita nih seharusnya dibalik begitulah akhlak Nabi. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Sidin deh, nyuruh sahabat Sidin deh, bayarkanlah kepadanya seekor binatang yang sama umurnya dengan yang aku hutang dahulu. Tahun Nabi ini hutang duit kalah, hutang gandum kah apakah, cuman mungkin kada dano duit, jadi bayarnya pakai binatang. Kambing enggak atau unta, cuman sama harganya lawan hutang nih tah, kada apa-apa lah asal orang yang mau tah. Jadi ibaratnya kita tah hutang duit, ulun misalnya hutang duit tuan Ian misalnya 1 juta sampai temponya, lalu Ian menagih kada kawayana bayar duitnya kada ada. Tuh ada gumbili jangan banyak gumbilinya, kalau di harga itu 1 juta. Nah, gumbili itu janganlah bayar awon aja ya, enggak apa-apa dah. Walaupun kada bayar duit, cuma bayar barang nang seharga itu, nang hutang itu. Sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami tidak mendapati kecuali yang lebih tua dari umur yang engkau berhutang dulu. Artinya kada dana kami mungkin dicari sudah binatang nang harganya tuh kalau dijual sama nang harga hutang.
dicari-cari sakanya kadada nang ada tuh binatang itu tak ganal. Ibarat yang hutang tuh 1 juta, ini binatang ini harganya 2 juta. Nah, kadada nang ibaratnya harga 1 juta kalau sekarang kan. Nang 1 juta Nabi kan dinar dirham dah, berapa dinar berapa dirham kah. Nah, tidak mendapati kecuali yang lebih tua kan lebih ganal tuh, lebih larang tuh harganya dari umur yang engkau berhutang dulu. Kenapa ajar Nabi? Lantas Nabi kita menjawab, bayarkanlah kepadanya. Karena bapak angin tuh bayarkan aja. Kenapa jadi Nabi berpandir kayak itu? Karena orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik cara ia membayar hutang. Ini bukan riba nih lah. Karena Nabi itu kan nang riba tuh bilang janji berdahulu. Misalnya berhutang 1 juta, bayarlah 1,5 juta. Nah tuh berjanji berdahulu. Itu riba kan? Kalau ini kan kada berjanji bayar 1 juta, berhutang 1 juta, bayar 1 juta juga. Tapi pas kita bayar misalnya, nah memberi 500.000 tuh kada apa-apa tah. Belain beri kada tanpa perjanjian. Waktu dulu kada ada berjanji nang 500 kada ada. Atau misalnya berhutang misalnya 1 juta, bayar 1 juta. Nah memberi misalnya belain, nah itu kada apa-apa nih tah. Bagusnya itu bahkan jar Nabi apa? Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik cara ia membayar hutang. Bukan riba nih lah, karena kada ada berjanji berdulu ada. Nah termasuk baik dalam membayar hutang tuh belum lagi sampai temponya bayar dulu. Aku jar hutang kena seminggu kemudian bayar. Sekalinya ada duitnya nih tiga hari kemudian ada duitnya. Lah kasih bayar. Sebelum tempo itu bagus ya, termasuk akhlak mulia dah. Termasuk akhlak mulia. Lamun kita kada kau bayar, bapadah kita. Artinya aku kada kau bayar, tolong longgari. Nah, maka sunat yang membayar menghutang itu memberikan kelonggaran pulang memberi tempo lagi. Bertambah pahala tuh menghutangi. Nah, kemudian nih hendak ulun sampaikan kepada kita berataan. Ini kan banyak orang berhutang tuh ke rentenir ya Allah. Atau ke riba deh. Bayar berlebih. Itu kan haram hukumnya teh. Haram hukumnya riba nih. Nah, kalau misalnya tapi ini kalau kada nyuruh lah. Ini bukan anjuran, bukan surat nih. Apabila tapalipit ilmu ini dipakai apabila tapalipit ya. Misalnya kita hidup di zaman nang kita bila berhutang tuh kan ada lagi nang 1 juta bayar 1 juta tuh kan ada lagi. Apalagi bayar hutang 1 juta bayar 500.000 tuh kan ada lah. Wah ini kan enggak ada kayaknya. Iyalah. Bayar berhutang 1 juta bayar 500.000 adalah. Ulun berdahulu berhutang ke situ. Ada. Tapi kenyataannya misalnya kalau zaman sekarang masih ada mungkin orang berhutang 1 juta bayar 1 juta ada ya mungkin. Cuman banyak juga nang bayar berlebih itu banyak juga. Misalnya kita nauzubillahi min zalik bang, ini misalnya aja hidup di zaman nang bila kita ini kada ada berduit mau kada mau berhutang nih, tapi nang mau hutang ini berataan pasti melebihi bayarnya. Sahut 1 juta bayar 100, 200, 500. Kayak apa itu? Maka terpaksa nih berhutang nih. Nggak ada berhutang nih lapar misalnya dah. Kada gawian. Nah, ini cuma ini kada nyuruh adalah ini bila tapalipit aja dipakai nih. Nah, maka supaya kita kada kana hukum riba dah. Supaya kada kana haram. Kita tahu misalnya bila berhutang ke situ pasti bayarnya misalnya 1 juta dah, berhutang bayar 1.500.000 pasti dah. Pasti dah kita tahu dah. Nah, lalu kita datang sebelum kita berhutang ke situ kita benazar apa? Ya Allah, bila inya kita mau hutangi ulun nah,
hakon mau hutangi ulun hendak memberinya 1,5 juta. Maksudnya atau sejumlah bunga. Benazar kita. Bila ya Allah, bila inya hakon mau hutangi ulun hendak memberinya kena. Kita tahu sudah seandainya kita berhutang toh bayarnya 1.500.000, kena ulun hendak memberinya ya Allah 500.000. Itu kayak benazar toh, benazar. Maka benazar ini kan wajib kena. Bila kabul lalu kita datang gitu. Berhutang ya kita. Berhutang 1 juta ya, lalu dijolonginya 1 juta. Ada panggilnya pada 1.500.000 lah bayar, kita berdiam aja kita. Nah, jadi kena pas sampai temponya kita bayar lah. Cuman kita nang 500.000 ini bukan kita niatkan riba, ada kita bayar nazar tadi. Kan bila bernazar tah kabul wajib kelak menunaikan nazar tah. Nah, jadi dalam hati kita apa 500.000 ini bernazar memberinya. Nah, bernazar memberinya kayak itu nah. Bukan nang bunga nang daripada 1 juta ini ada. Nah, ada jawaban ilmu nang kayak itu. Cuman ini jangan diamalkan lah yulun. Enggak bisa terpelipit aja. Kan dulu lagi nang ngutangi kecuali riba. Nah, itu ada kisahnya. Paham kah? Kalau ulangi kan pulang. Jadi bila kita hendak berhutang enggak ada lagi nang mau kecuali beban rentenir. Dan kita tahu jumlah yang seandainya kita berhutang 1 juta toh, kita tahu jumlah bunganya misalnya 300.000 kita tahu kan. Lalu sebelum kita berhutang kita bernazar ya Allah, bila ulun dihutanginya, ulun hendak memberinya kena 500 atau 300.000, pokoknya sejumlah nang bunga lah. Nah, berhutang aja kita, saya 1 juta. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu sampai sebulan misalnya temponya. Lalu kita nih diteleponi bayar ya, lalu kita bawain duit misalnya 1 juta berapa, 1.300.000 misalnya 300 misalnya ribanya. Nah, jolong 1 juta itu lalu 300 itu kita niatkan bernazar memberinya, kabul menghajat kita nih dihitungi, lalu bernazar memberinya 300.000 supaya lepas daripada riba. Nah, ada juga itu kan ilmunya. Nah, kredit leh. Nah, kada tahu lan, kada tapi ngerti lan masalah kredit. Nah, kada ngerti lan itulah. Kalau bina salah jawabannya kacau mungkin. Kena ayo mencari jawabannya. Terus hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Keterangan berhutang memang tidak digelakkan, tidak dianjurkan dalam agama kita. Nah, karena hutang itu menghinakan kita di siang hari dan mendukacitakan kita di waktu malam. Menghinakan kita tuh contohnya misalnya lah kita tuh tak solusi hewan orang mau hutangin tak asa supan asa kayak apakah asa halus awak asa hina asa ngalih itu nah tamu. Ya kalau di siang hari nih ada tamu dan mendukacitakan di waktu malam tuh sebelum guring keingatan hutang ada sampai tetangis kan. Nih orang nih contoh orang nang menganggap hutang tuh beban. Nya ada orang menganggap hutang tuh nang kayak dapat hadiah kasukaan. Padahal kan di situ ada beban hendak membayari kasukaan benar misalnya. Nah, itu bisa kada memikirkan bayarnya itu nah. Namun dalam keadaan tertentu kadang-kadang kita terpaksa berhutang. Misalnya tambah lipit dah untuk memenuhi keperluan yang sangat terdesak. Contohnya yang kayak terdesak misalnya lah kita bisi keluarga adalah
apakah penyakit lalu harus mau dioperasi ya. Nah, maka mau kada dioperasi nih bisa mati ya kalau adalah salah jangan mematiakan jar dokter nah. Maka sebelum dioperasi aja harus bayar dulu ya. Nah 10 juta aja. Kita kan bisa di 10 juta nih. Maka tuh kan kayak terpaksa lo tuh lalu ke situ kamar ibu hutang mencari hutangan nih. Nah terpaksa dah. Atau misalnya bini misalnya beranak bawa ke rumah sakit dioperasi ya kalau kita anak mau bulik nih jar bukan rumah sakit kalau kada boleh mau bulik kada bayar dulu. Nah bayarnya misalnya 11 juta ya duitnya kan ada nih ada mau hutang tah oke terpaksa tah. Maka apabila kita berhutang maka hendaklah kita menepati janji tempoh yang telah kita tetapkan dan membayar dengan sempurna apa yang telah kita hutang. Nah jadi amunnya orang menempoakan sebulan je lah kamu hutangi aja kena bayar ya. Nah maka kita bujur-bujur tah memaksimalkan supaya dalam sebulan itu kita bayar dengan sempurna jangan telat gitu nah. Nah kayak itu jangan telat. Amunnya kita kada kau bayar ya bepadah tadi bepadah artinya aku kada kau bayar tolong diberikan tempo lagi. Maka akhlak orang mau hutang itu memberikan tempo lagi melonggari lagi. Jangan lari jangan kada bepadah nah. Jangan sampai orang ini hendak kayak menagih cuman supan. Nah, hendak kayak menagih cuma supan orang bisa juga kayak itu. Nah, kalau mungkin ada halangan sehingga kita tidak mampu membayar hutang pada tempo yang telah ditetapkan, maka hendaklah kita memberitahu kepada orang yang memberi hutang kepada kita yang menyebutkan alasan yang munasabah, alasan yang sesuai. Munasabah itu sesuai, artinya ulun ini kata kau bayarna karena duitnya kada ada lagi atau gaji belum. Nah artinya padahal alasan tuh supaya orang tenang bah mau hutang itu tenang. Kena orang bertanya-tanya kena dan hendaklah kita minta maaf daripadanya. Itu termasuk akhlak tuh. Lawan jua kita berhutang, apalagi hutang kita nih banyak, jangan kita itu kada berkisah lawan bini atau lawan anak. Ini ada kejadian nang bini ini berhutang banyak tanpa sepengetahuan orang lain termasuk lakinya kada. Lalu bininya ini mati sekalinya lakinya kalau nih didatangi orang arwah bini ikam hutang ini mati sudah banyak sampai lakiannya tuh stres ada keluarganya datang ke rumah minta banyu apa ya anak orang stres ya itu bang. Nah jadi bini kah bila mau hutang tuh harus sepadahun laki atau laki hendak hutang bepadahon bini gitu nah. Untung orang memadahkan, amun orang kada memadahkan kasihan arwah bininya kan mawang-awang antara langit dan bumi kan oleh utang itu, tertahan oleh utang itu. Nah atau dicatat karena kita ini kada tahu umur, dicatat di almanak kah, nah atau ada di surat wasiat kah aku ada hutang. Nah bila aku mati, nah biniku bayarakan kayak itu kah? Ada catatannya. Nah mau hutangi pun apalagi berskala besar dicatat. Ikam berhutang sekian, kalau perlu divideokan karena manusia ini bisa lupa.
ketika ditagih kena oh enggak ada aja, atau misalnya hilang ingatan amnesia kan itu ya, mau hilang ingatan ngalih emang lagi awalnya udah masuk hutang ya. Nah jadi perlu dicatat supaya ada bukti, tanda tangan kan. Nah itu karena manusia ini bisa hianat atau bisa kada ingat. Nah, jangan keadaan menjadi terbalik. Orang yang memberi hutang terpaksa datang ke rumah kita beberapa kali untuk menagih hutang dari kita. Nah, jadi bila kita telah berhutang kawan orang nih, kita biasanya berhutang mendatangi orang lah. Kalau misalnya berhutang dengan Ian, mendatangi Ian. Karena bila bayarnya ulun pulang mantar itu akhlaknya. Jangan sampai Ian yang datang ke ulun menagih. Itu akhlaknya kayak itu. Namun kita perlu berhutang datang ke orang, kena membolehkannya ke orang pulang nah julung ke rumahnya, jangan sampai orang dan namun orang tuh datang ke rumah kita itu sudah kita taksir atau kurang dalam membayar akhlaknya nang kurang. Kalau duitnya tetap aja saya itu ya kalau bayarnya kurang dalam akhlak dalam ketika membayar hutang. Nah orang yang membayar hutang terpaksa datang ke rumah, terpaksa ini perlu juga kita beberapa kali pulang. Sekali tanya orangnya kada aja di rumah aja bini ya. Ada di kampung kami mari bersembunyi di dalam kamar. Abahnya nih biar datang atau hari bersembunyi manakah atau bininya berdusta juga abahnya kada aja. Nah, besok datang pulang itu kan mengalih orang tuh kayaknya jarak nama utang itu jarak kayaknya kayak ini jarak aja mau utangi jarak. Nah, sudahlah dia yang memberi hutang kepada kita, kemudian dia pula yang berulang-ulang ke tempat kita untuk menerima hutang kita atau menerima kita membayar kayaknya nih. Jangan sampai orang datang menagih ke rumah kita nang datang ke rumahnya bayar. Orang yang beriman akan membayar hutang tepat seperti tempoh yang dijanjikan. Bahkan ia membayarnya dengan cara yang memudahkan orang yang memberi hutang itu, dimudahkan. Atau sebelum tempo bayar dulu. Nah, ulun paman adu lain nuka kandaraan nang pemulaan tuh mengaridit juga sampai mengaridit cuman ulun bakat berdulu. Nah jadi setiap bulan bayar tapi ulun akan berdulu sejumlah nang sejumlahnya tah nah tawam lah mengkada bakat lah. Jadi ulun kan bayar kan mencicil dah. Soalnya ulun ini bayar ini kan bila sebelum lunas kalau kada julung orang kalau nang BPKB-nya dah nang kayak buku BPKB kan adanya dah. Nah jadi ulun lunasi dan ulun menulunasi itu biar dah sebelum lagi temponya kalau ada duit lunasi dah. Ibaratnya beberapa bulan lagi nah temponya tuh sebelumnya tuh lunasi dulu supaya ulah hendak dapat BPKB ini tah. Rasanya BPKB itu hendak ulah gunakan untuk kayak apa tuh namanya nang memindah tenapa mutasi kan namanya itu. Ini dimutasi asalnya nang menyuratnya dari Banjarmasin hendak ke Kabupaten Banjar. Nah, jadi pas ulun mengambil BPKB-nya itu di kantor manakah? Malah ditawari orang pulang nukar aku pulang Pak jar ulun membayarnya bagus ditawarinya benar nukar ke pulang Pak biar Pak kendaraan jar. Kenapa? Karena ulun bayarnya bagus, bayarnya berdahulu sebelum sampai tempo ditawarinya. Amun orang telah bayarnya kada misalnya atau mana bisa sarik orang kada percaya lagi orang hendak menjuali. Nah, sampai ditawarinya nukar pulang ke pian jar jar. Nah, karena ulun bayarnya berdahulu. Nya bila sudah lunas setendang pian hati. Nah,
Orang yang beriman akan membayar hutang tepat seperti tempo yang dijanjikan. Bahkan ia membayarnya dengan cara yang memudahkan orang yang memberi hutang itu, seperti dihantarkan ke rumahnya atau diberikan bayaran dengan yang lebih baik lagi. Dengan yang lebih baik lagi. Ini bukan riba lah, ini tanda terima kasih nang bahasa pulang. Atau misalnya berhutang 1 juta, bayar 1 juta. Nah, memberi ibarat nah 15 liter ya misalnya atau ya itu kan. Itu lain riba lah. Itu tanda terima kasih lah. Kenapa apa nih bagus tak? Nah. Wallahu alam bisawab. Kitab sebutingnya. Ya kita bila berhutang ni lah, kalau niat tu dasar hendak membayari, insya Allah terbayar je kita dimudahkan Allah Ta'ala. Tapi kalau niatnya kada akan membayari, dasar ngalih juga bayarnya. Nah jadi kita berhutang tu niat membayari kita juga. Nah insya Allah dimudahkan Allah Ta'ala kita bayarnya. Halaman 48. Halaman 48. Malaikat siapa pulang ya? Israel lah. Israel atau Azrail, bi fathil ain atau bi kasril ain. Boleh Israel, boleh Azrail. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala al-muallif rahimahullah ta'ala, nomor 4 daripada malaikat yang wajib kita kenal. Cuman kita mengenalnya tuh kada pernah bang lagi tetamu leh. Cuman kita mengenalnya dengan cara belajar dan mengaji. Israel namanya adalah malaikat yang bertugas mencabut roh seluruh makhluk yang bernyawa, baik manusia, malaikat, jin, iblis dan syaitan, termasuk mencabut rohnya seorang. Kayak bakalan kayak itu kali mencabut rohnya seorang leh. Nah jadi ini malaikat Jibril siapa yang mencabut rohnya? Iya malaikat Israel. Nah, setan ya, iblis ya, Israel juga mencabut rohnya. Israel adalah artinya Abdul Jabbar. Nah, artinya lah Israel itu artinya Abdul Jabbar, hamba Allah daripada yang maha perkasa. Jabbar. Firman Allah Ta'ala, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Surah Sajadah ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ada anunya sambungannya. Artinya katakanlah wahai Nabi Muhammad, malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, diserahi tugas. Cuma hakikatnya Allah Ta'ala jubang nama mati akanlah, cuman ini tugas akan Tuhan. Malakal maut ini. Kemudian nomor 5, malaikat mungkar. Kenapa disebut dengan namanya mungkar? Mungkar itu kan kalimat dari ingkar. Ingkar itu artinya kada katuju. Ya kalau ingkar itu kada katuju. Nah, kenapa disebut malaikat mungkar? Karena bentuk aslinya itu kada dikatujuhi oleh orang yang melihatnya, menakutkan maksud kita, sangat mengerikan tampangnya tuh. Nah, disebut mungkar. Adalah malaikat yang bertugas menanyai manusia di alam kubur. Cuma kada seperataan nang ditanya, ada nang ditanyai, ada nang kada.
Dalil keberadaannya disebut di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Nah, kita percaya adanya malaikat mungkar. Yang keenam, malaikat nakir adalah malaikat yang bertugas sama ya leh menanyai manusia di alam kubur. Berdua mungkar dan nakir leh. Malaikat mungkar dan nakir keduanya datang kepada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dengan berlemah lembut, tidak menakutkan. Amunnya orang yang beriman, imannya bagus, ini lemah lembut menanyai dan kada menakutkan. Tapi kalau orang jahat itu dengan tampang yang menakutkan, matanya aja tampang menakutkan, biru, biru, suaranya seperti petir. Yang orang terkejut mendengar petir. Di antara keistimewaan orang yang mengamalkan surah Al-Mulk lawan surah Alif Lam Mim Sajdah dibaca setiap malam, insyaallah selamat daripada fitnah kubur. Karena termasuk fitnah kubur itu tanyaan dua orang malaikat. Jadi orang yang mengamalkan tapi sembahyang jobang lah, jangan ditinggal. Mengamalkan baca surah Tabarak atau surah Al-Mulk, insyaallah aman daripada fitnah kubur. Makanya doanya tuh bagus pian. Bila tontong membaca surah Tabarak ada doanya yang biasa membaca. Kalau di yasin lain kan ada doa kayak ini. Nah, kalau ini namanya bekal akhirat nih, kan banyak kayak itu bekal akhirat. Ada sih doanya ini bagus benar. Bila kita baca surah Al-Mulk nih, ulun berdoakan kian maminakan. Nah, asal tahu maknanya nah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil qabri wa azabil akhirah. Ya Allah, hindarkanlah kami daripada seluruh bala dunia dan azab kubur dan azab akhirat. Nah, amun kabul ini nyaman di dunia kada dapat bala, di kubur kada diazab, di akhirat kada diazabnya. Kubur ini penentuan. Bila kubur nyaman, kayaknya di sana nyaman lagi. Bila kubur sakit, saya lebih sakit lagi sananya. Nah, kubur itu penentuan. Allahumma innaka, nang biasa membaca tah supaya tahu maknanya nih. Allahumma innaka sammaita hadhihi surah ala lisani nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mani'atal munjiyah. Ya Allah, sesungguhnya pian ya Allah menamakan atau menamai ini surah Tabarak nih atas perantaraan lidah Nabi engkau Nabi Muhammad. Kan Nabi pian bersabda, Nabi Muhammad bersabda, ini surah Al-Mulk ini Al-Mani'ah, digelar dengan Al-Mani'ah Al-Munjiyah. Apa itu Al-Mani'ah? Al-Mani'ah itu ialah tamnau li sahibiha fitnatul qabr, yang menghalang-halangi bagi orang yang membacanya akan fitnah kubur. Jadi misalnya malaikat datang, hendak menanyai nih, hendak menanyai marabukan ini belum lagi menyiksa, hendak menanyai aja. Jadi nang surah Al-Mulk ini biar menghalangi, jangan ditanyainya aja. Nya menghalangi supaya kada kena fitnah kubur. Nah, pertanyaan dua orang malaikat itu masuk fitnah kubur. Jangan ditanyainya aja. Inya membaca terus jangan surah Tabarak nih. Nah, kemudian Rasul mengatakan Al-Munjiyah. Al-Munjiyah itu apa maksudnya Al-Munjiyah? Wa tunjihi min azabih. Ya, engkau ya Allah melepaskan orang yang membacanya daripada azab kubur. Ya, Al-Munjiyah itu yang melepaskan daripada azab fitnah kubur kada dapat, apakah lagi disiksa di kubur, ditakuni kada di kubur, dipukuli kada, bukan lagi malaikatnya. Nah, wa tukhasimu anhu hatta tudkhilahul jannah, dan engkau ya Allah nang surah Al-Mulk nih
memusuhi itu ya nang menghalang-halangi daripada azab kubur. Seandainya hendak nengi datang situ menghalang-halangi, jangan diajab ini ya. Hatta tudkhilahul jannah, sehingga engkau masukkan ya Allah akan orang yang membacanya itu akan azab kubur, engkau masukkan akan surga. Karena di dalam kubur itu ada juga kan taman daripada taman surga. Nah kayak itu Bang Nabi Muhammad mengabarakan. Oleh karena itu ya Allah, Allahumma a'idna min fitnatil qabri wa azabih. Ya Allah, selamatkanlah kami atau hindarkanlah kami daripada fitnah kubur, ya tanyaan malaikat. Nah, wa azabihi, dan azab kubur. Wa ajirna min azabin nar, dan lepaskanlah kami daripada azab neraka. Karena di kubur tuh ada juga azab bagi orang yang kena azab. Nah, jangan sampai. Wa adkhilna jannata, dan masukkanlah kami ke surga atau jadikanlah kubur kami sebagai taman surga bi syafaati hadhis suratil mu'azzamah, dengan syafaat pertolongan ini surah yang agung, ya surah Tabarak. Artinya kita membaca surah Tabarak ya lalu kita bertawassul dengan surah Tabarak, kan ini kalam Allah. Kalam Allah ini biarlah dibandingkan dengan malaikat, kalah malaikat. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, kalam yang qadim. Ibu sampai nih malam ujar tuan guru itu mengisahkan sampai melapor ke Allah Ta'ala dua malaikat nih, kayak apa ya Allah, kami ini hendak menanyainya, hendak menyiksainya, tapi nang si surah Tabarak ini malangi. Jar Tuhan, itu kalamku, Al-Quran itu kalamku. Ibaratnya kan kalau dia apa-apa itu kayak itu tuh biarkan aja sudahnya. Ikam kata kau menanyainya, biarkan aja sudah. Nah, jadi kalam Allah Ta'ala itu ya Al-Quran ya surah Tabarak nih. Ini nang membela orang yang membacanya nih, nanti di alam kubur ditanya ejak ada, apalagi disiksa. Nah gitu, makanya kita membaca surah Tabarak itu penting benar. Dan makanya ulun sayang benar tertinggal, biar saruan kah kita baca dulu surah Tabarak. Lamun misalnya kada tabai aja lagi baca yang Isya, kita minta kepada Allah Ta'ala juga, cuman dengan berkat syafaat ini surah yang agung, yaitu surah Tabarak. Nah, kemudian malaikat yang ketujuh, malaikat raqib. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semerata diberikan keselamatan di dunia, keselamatan di kubur, terhindar daripada fitnah dan azab kubur, dan mudah-mudahan Allah jadikan kubur kita nanti jadi raudhatun min riyadil jinan, jadi kebun surga. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.